Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamai Maisaro dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Serang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Baik, untuk tugas yang diberikan ialah melakukan praktikum serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Sebelum memulai praktikum, disiapkan dulu perangkat lunak pakai tracer, kemudian sama bahan praktik DHCP-nya yang sudah di-download di file pendukung di sini. Saya sudah mendownloadnya, kita buka di paket tracer. Sudah. Kemudian untuk praktikumnya, pada topologi tersebut terdapat dua jaringan, yaitu 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Di sini kita harus memastikan PC0 dan PC1 ini dapat mengakses URL ini melalui browsernya, sehingga menampilkan tampilan seperti gambar 8, serta memastikan PC0 mengakses web server palsu dan mengakses alamat IP yang di bawah ini, sehingga menghasilkan tampilan seperti gambar 9. Kita langsung saja ke paket tracernya. Untuk PC0 kita cek sama ya, berhasil menampilkan seperti tampilan gambar 8. Untuk PC satunya kita cek. Sama juga. Kemudian kita memastikan PC0 mengakses web server palsu menggunakan alamat http 192.168.20.10. Kita coba akses 192.168.20.10. Ini tampilan sama seperti gambar 9. Kalau yang pas pertama halaman web yang asli, untuk yang keduanya halaman web yang palsu. Web server palsu ini dibuat mirip seperti web yang asli ya. Mungkin kalau lengah, pengguna nggak mengetahui kalau itu tuh web server palsu. Selanjutnya kita menyiapkan satu server yang akan dijadikan sebagai server DNS dan server dan DHCP palsu. Pasang alamat IP secara statik dengan alamat yang satu nih. Oke, kita siapkan.
Sudah, kita lanjut setting alamat IP-nya. Oke. Coba aja 19.168.10.102. Untuk default gateway-nya detik. Temukan server ke switch, sudah disambungkan. Kemudian pastikan server terpasang alamat IP melalui command prompt menggunakan perintah ipconfig. Sudah ya. Di sini menampilkan IP address dan default gateway-nya. Selanjutnya, kita mengaktifkan fitur atau layanan DHCP dan konfigurasi seperti pada gambar 10. Aktifkan. Per IP address-nya kita ubah 10.5 ke 50. Untuk usernya 50. Lalu kita klik save. Setelah itu, setelah konfigurasi DHCP palsu selesai, kita lanjutkan ke konfigurasi DNS palsunya. Kita ke DNS.
192.168.20.10. Kita klik add. Baik, setelah itu, setelah konfigurasi selesai, kita lakukan analisis. Kita pilih salah satu workstation, kemudian request alamat IP tersebut. Nah, ini. Kita pilih PC0. Sudah menampilkan 10 titik. Kita lakukan refresh lagi. Setelah itu, kita verifikasi hasilnya melalui command prompt menggunakan perintah ipconfig. Ke command prompt. Jika memperoleh alamat IP yang berkisar 192.168.10 sampai 50 sampai 99 dan DNS 1, berarti bisnis tersebut memperoleh alamat IP dari di sini dapat kita lihat untuk IP address-nya 192.168.10.51 dan DNS servernya 192.168.10.102. Maka dapat disimpulkan bahwa PC tersebut memperoleh alamat IP dari server palsu dan siap menjadi korban. Kemudian untuk kesimpulan dari praktik DHCP palsu dan DNS spoofing ialah serangan DHCP palsu dan DNS spoofing bertujuan untuk mengarahkan pengguna ke jaringan atau situs palsu guna mencuri data atau menyebarkan malware. DHCP palsu memberikan konfigurasi IP palsu, sementara DNS spoofing memasukkan respon DNS untuk melindungi jaringan dari serangan ini. Penting menerapkan autentikasi, pemantauan, dan pengamanan pada konfigurasi jaringan. Untuk nomor 1 sudah selesai ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk nomor 2. Serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum SQL injection. Untuk panduannya dapat dilihat di sini. Akses alamat di bawah ini. Alamat tersebut memberi gambaran proses SQL injection dilakukan terhadap suatu website. Saya sudah mengaksesnya dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengujian adanya kerentanan SQL injection pada web tersebut dengan menekan tombol next. Untuk
masuk ke tahap berikutnya sehingga muncul tampilan login. Kemudian masukkan user dan password sesuai dengan petunjuk yang diberikan, lalu login, kemudian analisis hasilnya. Kita ulangi terus proses login dengan menggunakan password yang sesuai. Next. Untuk password, untuk username-nya kita ketikkan lanjut, next lagi. Untuk passwordnya ada petik. Next. Dan password. Oke, password. Analisis hasilnya dan buat kesimpulan. Untuk kesimpulan dari nomor 2, serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi yaitu praktikum SQL injection adalah serangan ini mengeksploitasi celah pada input pengguna di aplikasi web untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data di basis data tanpa izin. Untuk mencegah serangan ini, penting untuk menerapkan validasi input yang ketat dan menggunakan query parameterized. Baik, untuk nomor 2 sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.